Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak yang Pak Guru sayangi dan Pak Guru cintai, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang iman kepada malaikat-malaikat Allah. Kalian tahu kan iman itu apa? Iman itu adalah percaya. Jadi iman kepada malaikat-malaikat Allah, kita harus mempercayainya bahwa malaikat-malaikat Allah itu ada. Sebelum pembelajaran dimulai, kita baiknya berdoa terlebih dahulu. Yuk kita bareng-bareng berdoa. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Standar kompetensi pada materi ini adalah meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan kompetensi dasarnya adalah satu, menjelaskan arti beriman kepada malaikat. Yang kedua, menjelaskan tugas-tugas malaikat. Dengan indikator pada materi ini, yang pertama menjelaskan pengertian malaikat Allah. Yang kedua menjelaskan arti beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Yang ketiga menyebutkan dalil naqli tentang malaikat-malaikat Allah. Yang keempat menjelaskan jumlah nama-nama dan tugas malaikat. Yang kelima menjelaskan sifat-sifat malaikat. Yang keenam menjelaskan perbedaan malaikat dengan makhluk Allah lainnya. Yang ketujuh menjelaskan keterkaitan tugas malaikat dengan perbuatan manusia. Dan poin-poin materinya yaitu masalah iman kepada malaikat. Satu atau poin yang pertama adalah pengertian iman kepada malaikat. Yang kedua, dalil iman kepada malaikat. Yang ketiga, nama dan tugas malaikat. Yang berikutnya, yang keempat, sifat-sifat malaikat. Yang kelima, perbedaan malaikat dengan lainnya atau dengan makhluk lainnya. Dan yang kelima atau yang keenam adalah hikmah beriman kepada malaikat. Materi yang pertama yaitu arti iman dan beriman. Tahukah kalian iman itu apa? Iman adalah percaya atau yakin. Beriman artinya mempercayai atau meyakini. Malaikat itu yang pertama itu adalah makhluk gaib yang diciptakan dari cahaya dan memiliki tugas-tugas tertentu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat adalah makhluk gaib yang diciptakan dari cahaya atau nur untuk melaksanakan tugas tertentu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dimaksud makhluk gaib adalah makhluk yang tidak nampak oleh kasat mata atau tidak kelihatan, tetapi kita wajib mempercayainya bahwa malaikat itu adalah ada dan tercipta dari nur yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beriman kepada malaikat berarti mempercayai atau meyakini adanya malaikat Allah, merupakan makhluk gaib yang diciptakan dari cahaya atau nur untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nama dan tugas-tugas malaikat kalian harus tahu dan harus bisa menyebutkan nama malaikat sekaligus tugas-tugasnya. Yang pertama, anak-anakku yang Pak Guru sayangi dan Pak Guru cintai adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril tugasnya menyampaikan wahyu kepada para nabi dan para rasul.
untuk disampaikan kepada umatnya. Yang kedua adalah malaikat Mikail. Malaikat Mikail ini tugasnya menurunkan air hujan dari langit dan membagikan rezeki kepada semua makhluk hidup. Yang ketiga adalah malaikat Israfil. Malaikat Israfil bertugas meniupkan sangkakala menjelang datang hari kiamat. Yang keempat adalah malaikat Israil, bertugas menjemput kematian setiap makhluk atau bertugas mencabut nyawa. Yang kelima dan keenam adalah malaikat Raqib dan Atid. Kedua malaikat ini bertugas mencatat amal baik dan amal buruk manusia. Yang ketujuh dan kedelapan adalah malaikat Mungkar dan malaikat Nangkir. Tugas malaikat berdua ini memberikan pertanyaan kepada manusia ketika berada di alam kubur. Yang ke-9 adalah malaikat Malik, tugasnya menjaga pintu neraka. Dan yang ke-10 adalah malaikat Ridwan. Tugas malaikat Ridwan adalah menjaga pintu surga. Sifat-sifat dari malaikat. Yang pertama, malaikat adalah makhluk gaib yang diciptakan dari nur atau cahaya. Yang kedua, malaikat ini selalu taat dan patuh kepada perintah Allah, tidak pernah membangkang dan mengeluh, senantiasa menjalankan perintah Allah. 3, tidak berjenis kelamin laki-laki maupun wanita, apalagi berjenis kelamin waria. Ini sangat tidak mungkin. Yang keempat, bisa berubah wujud seperti yang dikehendaki. Yang kelima, tidak terikat oleh dimensi jarak dan waktu. Kemudian poin yang terakhir adalah perbedaan antara malaikat, manusia, dan jin. Malaikat seperti yang tadi telah Pak Guru jelaskan bahwa tercipta dari cahaya atau nur, sedangkan manusia diciptakan dari tanah. Jin diciptakan dari api yang menyala. Malaikat punya sayap dan tangan, sedangkan manusia hanya punya tangan. Kalau jin punya sayap dan punya tangan juga. Malaikat selalu taat kepada Allah, sedangkan manusia ada yang taat dan ada yang ingkar. Begitu pula dengan jin, ada yang taat dan ada pula yang ingkar. Malaikat tidak makan, tidak minum, bahkan tidak tidur. Manusia butuh makan, butuh minum, dan tentunya butuh tidur untuk beristirahat. Begitu pula dengan jin. Jin butuh makan, butuh minum, dan butuh tidur. Malaikat tidak akan mati hingga akhir zaman. Kalau manusia pasti mati sebelum akhir zaman. Jin juga sama, dapat mati sebelum akhir zaman. Anak-anakku yang Pak Guru sayangi dan Pak Guru cintai, setelah kita mempelajari materi beriman kepada malaikat-malaikat Allah, tentunya ada hikmah di balik apa yang telah kita pelajari, yaitu tentang beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Hikmah yang pertama adalah perbuatan kita sebagai manusia selalu dicatat dan diawasi oleh malaikat. Yang kedua, semua perbuatan manusia harus dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baiklah anak-anakku, sebelum kita akhiri materi ini, marilah kita nikmati dan kita saksikan bersama-sama video tentang nama-nama malaikat dan tugasnya yang akan
disampaikan atau dinyanyikan oleh Nusa dan Rara. Semoga kalian bisa terhibur. Demikianlah tadi materi yang kita pelajari pada pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih telah mengikuti pelajaran pada pertemuan kali ini. Sampai berjumpa kembali pada pelajaran PAI berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.